apa alat membaca buat orang buta, bukan macam-macam lah untukkan. Nah, dia inventor yang banyak patennya, tapi dia sangat optimistik dengan teknologi. Akhirnya dia sangat percaya pada teorinya Bapak, bukan teori, pengamatannya dari Moore tadi. Wah, dia ekstensi ke belakang, ke sejarah ke belakang sebelum elektronik. Itu ternyata hukum Moore itu ada. Terus barangkali ke depan juga masih terus berjalan. Jadi dari masa lalu sampai kalau demikian hukum Moore itu bicaranya apa? Katanya setiap 18 bulan 2 kali ya. Nah kalau 10 tahun itu berapa kira-kira 10 kalinya ya. Tadi saya mencatat di sini aneh rekomendasi, tapi saya tulis saja ya. Tahun 2020. Jadi tahun 2020. Jadi saya punya di sini ada 3 tahap yang belum ada kan. Dari yang di sini ada transpersonal, di sini belum ada. Apa itu? Di sini ketika satu chip atau satu chip itu gimana? Satu chip itu sama dengan kapasitasnya, kecepatannya sama dengan satu otak manusia. Memori ini juga demikian, otak manusia. Nah, itu menurut dia ini akan tercapai 2020, kan bisa diprediksi kan berdasarkan hukum Moore. Buat aja itu pakai ini tahun-tahunnya gitu kan. Kapan dia persis kapasitas manusia itu misalnya di sini. Oh ini potongannya tahun 2020 manusia. Manusia ini kapasitasnya. Wah ini tahun 2020. Terus kalau itu 2021 otak manusia tahun 2030. Nah, ini yang menghubungkan saya. Dia bilang tahun 2030 itu 1000. Satu chip sama dengan 1000 otak. Jadi artinya setiap 10 tahun harusnya cuma 10 CPU, tapi dia terus 1000. Saya nggak tahu. Tapi ini yang saya catat saja. Kemudian ini di bukunya yang terakhir, Singularity is Near, itu Rick Kurzweil meletakkan tahun-tahun ini, tahun 2050, otak itu sama dengan 10 pangkat menurut dia 50 ya. Dia tidak tulis ya di sini, tapi kalau di buku yang itu dibilangnya itu adalah sebetulnya kan 1000 kali 1000 1 juta ya. Ini 10 pangkat 9 1 miliar otak ya. Jadi ketika tahun ini, nah mungkin di sini bekerja apa yang sedang berkembang sekarang, yaitu teknologi nano. Di sini adalah dan teknologi nano itu nanti penyusutannya itu bisa kita hitung juga kapan nanotech itu ada ya. Jadi dan itu nanti kita punya nano komputer, nano misalnya DNA itu adalah satu nano komputer. Terus DNA biologis, tapi bisa pula DNA buatan yang artificial DNA yang kita sesuaikan dengan kebutuhan komputer kita, komputasi kita.
Terus kemudian juga apa namanya, ada nano komputer, tentu ada yang bisa mekanik, bisa mesin-mesin dalam skala nano. Kalau mesin skala nano dipasang dengan komputer skala nano, maka akan jadi nano robot atau nanobot. Jadi kita punya nano komputer, barangkali punya nano apa namanya, nano robot, nanobot, barangkali kita punya akhirnya kalau itu banyak nanti ya banyak sekali itu nano nano internet ya, nano net gitu. Jadi dalam satu gelas ini saya minum sekarang. Saya tidak malah apa saya segar tapi saya pernah kelas biologi, teman saya ini apa? Air. Saya bilang bukan, ini DNA katanya. Jadi DNA itu secerah air ini, transparan. Nah, kalau satu DNA bisa kita jadikan nano komputer atau nano robot, maka nanti satu beginian ini isinya entah jutaan, entah miliaran dari nano itu, satu jaringan nano. Jadi ketika saya minum ini, misalnya, bukan saya bilang halus, tapi nano komputer termasuk dari diri saya berinteraksi dengan tubuh saya, dan jadi saya adalah mempunyai inteligensi mungkin berlipat dari inteligensi yang saya punya sekarang, ya. Tapi bukan inteligensinya otak, inteligensi otak plus komputer yang dalam bentuk jaringan nano komputer yang ada di ini. Jadi begitu ke sini, begitu mirip surga, ya. Jadi orang teknologi nano itu nanti membuat segala macam jadi mungkin, ya. Jadi bukan apa-apa. Mungkin orang jadi umurnya sangat panjang, ya. Mungkin macam-macam lah. Saya sendiri tidak mengikuti aliran di sini. Di simulasi ini cukup banyak deskripsi dia tentang nanoteknologi perkembangannya, tapi itu ditulisnya tahun 2005. Saya tidak tahu perkembangannya, apalagi tahun 2010 saya tidak mengikuti perkembangan nanoteknologi. Tapi sekarang sudah tahu ada grafin. Grafin itu apa? Lapisan karbon yang sudah tahu bukan apa namanya, tahu nanotube. Nanotube itu adalah karbon atau molekul karbon yang untuk tabung di lingkaran kecil. Kadang-kadang ada nanobol itu untuk membentuk bola, ya. Ada 80 karbon, jadi 80 atau 60 saya tidak ingat, menjadi satu bola yang itu disebut fullerene karbonnya itu. Dan itu beda dengan C4 itu, ya. Jadi beda dengan karbon yang ada. Ini jenis molekul karbon yang baru. Nah, grafin itu adalah yang tadi lingkaran tadi itu menjadi satu bidang. Itu jadi zat yang paling tipis di dunia. Dan itu kemudian itulah yang sekarang jadi tempat untuk nano engineering. Jadi itu teknologi nano itu sekarang memanfaatkan grafin gitu. Jadi bikin transistornya, bikin sirkuitnya, nggak tahu, saya bukan engineer, jadi nggak ngerti. Tetapi intinya dengan teknologi tambah makin kecil, karena ternyata bagian sini teknologi makin kecil. Sudah tahu saja waktu zaman saya baru lulus S1 komputer di IT hanya ada satu, itu di ujung sana di tempat biologis itu harus dimasuk dalam ruangan ber-AC, ya.
terus ini yang namanya saya masukkannya itu mesti lewat operator pakai kartu punch card gitu. Nah, sekarang komputer menyusut. Tahun berapa itu? Tahun 80-an itu saya lulus tahun 70-an. Tahun 80-an sudah ada mini komputer. Kemudian ada personal komputer, PC yang sekarang. Terus setelah ada PC, kemudian ada laptop. Nah sekarang ada smartphone, itu kembalikan dari laptop tadi. Kalau laptop yang bisa buat telepon, sekarang pun bisa. Nah sekarang HP itu komputer ada di sini, bukan dalam untuk mengkalkulasi. Bisa saja kalkulasi saya masuk wall apa ya, masukkan data-data lewat internet, karena komputer saya bisa mengakses internet, bukan komputer online, HP saya bisa mengakses internet. Pakai Google, saya pakai ke Wolfram saya bisa menghitung apa saja. Jadi fungsi yang bagaimana kompleksnya itu dengan di Wolfram dimasukkan software matematika, dia bisa sederhanakan. Saya mau integral apa gitu, integral x cosinus x, bisa dimasukkan aja, bisa dapatkan hasilnya apa. Gitu. Jadi yang tadinya satu ruangan sekarang masuk kantong manusia. Soalnya ibu-ibu di pasar dia atau di mana mungkin nunggu anaknya sekolah, dia Facebookan pakai HP, pakai BlackBerry kali. Kalau saya kan bukan orang kaya, jadi tidak ada. Ini bukan apa namanya, bukan BlackBerry kan. Ini adalah pewarisan dari anak saya yang HP-nya meningkat. Sekarang dia punya O2 itu yang komputer itu. Dan kemudian dia beli iPod kan, ini wariskannya ke saya kan. Sehingga saya bisa internet lewat sini. Walaupun suruh pakai itu, saya pakai Nokia dari dia juga dapatnya. Saya juga bisa internet, tapi ini lebih canggih, lebih bagus. Nah, maksud saya masuk kantong. Tapi kalau pengembangan itu di sini, di sini, 2010 kan. Dalam 10.000 kali, dalam 2020 mungkin tidak masuk kantong, di anting saya saja. Saya gantikan di anting. Terus barangkali saya tidak perlu pakai lihat-lihat begini. Sebab ada kacamata saya, di sini ada laser scan itu, kita bisa lihat yang kiri dengan monitor, dan di sini sehingga yang namanya realitas real dengan realitas virtual itu bisa berdampingan. Augmented reality kata orang kan, bukan virtual reality, augmented reality. Dan terus di sini mungkin itu yang saya bilang, bukan satu bentuk, satu paleontin atau apa cincin atau apa, tapi dia sudah dari bagian tubuh. Jadi komputer kita sudah masuk tubuh. Artinya teknologi dan biologi itu menyatu, dan itulah masa depan kita. Saya juga tahu. Nah ya, lupa. Jadi menurut ini, kalau kita mengikuti Wilber, kita optimistik, karena kalau nilai-nilai di sini itu bersesuaian dengan nilai-nilai personal. Nilai-nilai ini perkembangannya sesuai dengan nilai-nilai personal, maka perkembangan teknologi masa depan, teknologi masa depan di sini, bagian ininya, bagian sosial ininya, itu akan bersesuaian dengan yang transpersonal. Jadi artinya antara agama dan teknologi bukan suatu pertentangan, justru teknologi itu mengikuti agama. Jadi sedangkan yang transpersonal itu, ini siapa yang yaitu para nabi, para wali yang bisa mencapai tingkat-tingkat yang ini.
Jadi dengan demikian